Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diliputi kebahagiaan, keberkahan serta kesehatan. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam bulan suci Ramadan ini, ada satu tema yang ingin saya sampaikan, yaitu yang berjudul berhati-hati dalam kesia-siaan. Teman-teman, Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahu rasulul karim. Yang artinya teman-teman, sungguh beruntung orang-orang yang sholat dan khusyuk dalam mengerjakannya, serta orang-orang yang menjauhkan dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, teman-teman. Dan tidak berguna di sini sama halnya dengan perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu teman-teman, banyak kita tidak sadari perbuatan yang kita lakukan itu sia-sia, teman-teman. Lantas apa sih sia-sia itu? Baik, sia-sia adalah perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat, kegiatan yang tidak mengandung pahala, teman-teman, dan tidak mengandung zikrullah. Kita tidak bisa mengingat Allah dalam suatu kegiatan tersebut, malah mampu menyeret pelakunya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, contoh kecilnya yang sering kita lakukan ya teman-teman adalah kita sering bermain, teman-teman, namun kita lupa waktu, sehingga kita mengundurkan waktu sholat. Sudah sia-sia, mubazir, dapat dosa pula, teman-teman. Nauzubillah, teman-teman. Yang kedua adalah kita sering tertawa, bersenda gurau yang terlalu berlebihan, namun selain kita lupa untuk zikrullah, kita lupa untuk mengingat Allah, teman-teman. Jadi teman-teman, kebahagiaan itu datangnya dari Allah, begitu pula kesedihan, teman-teman. Tipsnya teman-teman, biar Allah nggak jadi mendatangkan kesedihan apa? Ketika kita misalnya habis tertawa, langsung kita ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya tertawa berlebihan, saya bahagia pun berlebihan, saya mohon ampun ya Allah. Itu teman-teman, tips supaya Allah sayang sama kita dan Allah tidak menjadikan kesedihan itu datang pada kita, teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, ada kegiatan yang bukan menjadi rahasia umum lagi ya teman-teman, mungkin lebih khusus anak sendiri, teman-teman, yaitu dengan teman-teman tahu namanya TikTok. Baik teman-teman, TikTok adalah suatu kegiatan yang bisa membuat kita lupa waktu, teman-teman. Kita lupa kalau kita scroll, apalagi kalau misalnya malam-malam ya teman-teman, pasti udah sampai malam pun kita masih mau scroll TikTok, teman-teman, karena itu emang menikmati ya teman-teman, apalagi kalau misalnya sesuatu yang kita suka kontennya. Namun itu semua adalah sia-sia, teman-teman, terkecuali dalam postingan tersebut isinya adalah tentang dakwah, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, di sini adalah kita saling mengingatkan ya teman-teman, apalagi ini adalah bulan suci Ramadan, di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, teman-teman. Perbanyak kita baca Al-Quran supaya dapat pahala, teman-teman. Jadi teman-teman, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi ketika Islam melarang sesuatu ya teman-teman, pasti ada penyelesaian atau solusinya. Dalam Islam ada perspektif ya teman-teman. Islam memperbolehkan bermain yang bisa mendatangkan manfaat. Yang pertama adalah kita bisa berenang, kita memanah ataupun berkuda. Namun karena sekarang bulan suci Ramadan ya teman-teman, mungkin kita hanya bisa berkuda ataupun memanah, teman-teman. Dan ada satu hal lagi ya teman-teman, kita bisa bersenda gurau, kita bisa bahagia namun dapat pahala. Apa itu teman-teman? Yaitu bersenda guraunya seorang pasangan suami istri. Oleh karena itu teman-teman, saya mengingatkan buat teman-teman yang mungkin masih jomblo namun sudah siap menikah ya teman-teman, yuk segera jadwalkan pernikahan, karena setelah Ramadan adalah bulan Syawal ya teman-teman. Jadi teman-teman segera menikah, ibaratnya sekarang khidbah, besok menikah malamnya sah, sudah enak teman-teman. Fabiayyi alai rabbikum tukadziban. Intinya semua kegiatan suami istri pasti mendapatkan pahala ya teman-teman. Oke, sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya Fawaidul Fawaid karya Ibnul Jauzi, beliau menyebutkan ada 10 perkara yang tergolong dalam perbuatan yang sia-sia, teman-teman. Di antaranya adalah 1, ilmu yang tidak diamalkan, teman-teman. Kita tahu konsepnya teman-teman, bahwa memang bulan puasa ini memang dilipat gandakan pahala kita, namun kita enggan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kita hanya mentang-mentang puasa, kita hanya bisa ada rebahan aja,
scroll TikTok lah itu teman-teman. Kita punya ilmu tapi tidak dimanfaatkan, sama aja sesuatu yang sia-sia. Selanjutnya nih teman-teman adalah amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, kita sholat di masjid, kalau sepi ada kotak amal digeser teman-teman. Giliran rame ya teman-teman, kotak amal taruh depan kita. Kita keluarin uang yang 100.000, kita keluarin uang yang 50.000. Dengan maksud apa? Biar dilihat orang lain teman-teman. Itu ada perbuatan yang sia-sia teman-teman. Jadi teman-teman hindari itu semua karena kita mengeluarkan uang namun tidak tercatat pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman apa coba? Yaitu harta yang tidak diinfakkan teman-teman. Teman-teman ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang dimana seorang yang berinfak kama tali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah teman-teman. Jadi perumpamaan orang yang berinfak adalah seperti sebuah biji ya teman-teman yang ditanamkan kemudian dia menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkainya mengandung 100 buah. Jadi teman-teman gak usah ngitung saya infak 10.000 nih nanti jadi 70.000, setiap 70.000 jadi 100.000, nggak usah teman-teman. Ini jadikan pacuan buat kita bahwa Allah itu maha baik. Karena ayat selanjutnya pun berarti Allah yudhaifu liman yasha wa yarda. Jadi Allah itu melipat gandakan untuk siapa saja Allah kehendaki ya teman-teman. Karena Allah itu Allah wasi'un alim, Allah maha luas, Allah itu maha mengetahui segala perbuatan kita. Teman-teman ingat karena kita menginfakkan harta kita sama aja dengan kita membersihkan harta kita teman-teman. Dan poin yang keempat adalah hati yang kosong teman-teman. Contohnya seperti apa teman-teman? Ada amalan ya teman-teman yang kita bisa lakukan tanpa kita harus capek dan harus mengeluarkan uang teman-teman. Apa? Ya ini memanfaatkan hati kita teman-teman. Contohnya kita lagi nganggur teman-teman, lagi santai, duduk set. Udah, kita ingat aja astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah subhanahu gitu. Kita nggak capek kan teman-teman, juga tidak mengeluarkan uang, namun insya Allah pahala datang mengalir kepada kita teman-teman. Jadi ingat poin yang bisa kita lakukan yang nggak mahal, yang nggak harus keluar uang dan nggak capek. Manfaatkan hati kita teman-teman untuk beribadah, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah teman-teman. Dan poin yang kelima adalah badan yang menganggur teman-teman. Ternyata tidak hanya pekerjaan yang menganggur yang sia-sia, namun badan kita menganggur pun sia-sia loh teman-teman. Seperti apa? Nih, kita punya kaki ya teman-teman, tapi kita tidak gunakan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Kita punya tangan ya teman-teman, namun tidak kita gunakan untuk membuka mushaf Al-Quran teman-teman. Sia-sia teman-teman. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan, kesempurnaan, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan apa teman-teman? Untuk mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mungkin 5 poin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman penasaran kelanjutannya seperti apa Pak? Kelanjutannya seperti apa ya teman? Teman-teman bisa sok daftar aja di STQ Al-Multazam. Nanti teman-teman temui saya, nanti akan saya sharingkan lagi 5 poin selanjutnya. Jadi sekalian aja mengingatkan buat teman-teman yang mungkin lagi lihat video saya, jangan lupa teman-teman mungkin lagi bingung mau masuk ke mana. Jadi saya tuh bersekolah di STQ Multazam, teman-teman bisa menghafal insya Allah mungkin. Kemudian teman-teman bisa berkuliah, dapat beasiswa, dapat pengalaman kerja, juga dapat teman yang masya Allah seperti saya. Amin ya Allah, amin seperti itu. Jadi teman-teman gak akan sia-sia, gak akan menyesal karena akan menemui orang-orang yang masya Allah dan menginspirasi. Jadi teman-teman ingat, jadilah sosok inspirasi, sosok pribadi yang menginspirasi banyak orang. Dan semoga teman-teman bisa saling mengingatkan pada orang lain ya teman-teman tentang ilmu yang sudah didapatkan, biar kita ikut mendapatkan dari pahala yang kita punya, teman-teman bisa ikut mendapatkan. Teman-teman ingat sebuah lagu yang ini, yang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ingat sebelum lupa, hidup sebelum mati. Jadi teman-teman, kan sekarang ingat, mari kita amalkan, dan sebelum kita dicabut nyawanya oleh Allah, kita amalkan ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita menjadi pribadi yang idaman, pribadi yang menginspirasi banyak orang. Dan saya doakan buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi mencari jodoh, semoga Allah dekatkan. Dan semoga yang lagi menyusun jadwal pernikahan, semoga Allah lancarkan. Dan semoga kita yang belum menikah, yang masih jomblo, semoga Allah sampaikan pada orang tua calon menantu untuk menjadikan kita sebagai menantu idamannya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.